Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur karena angka COVID makin menurun. Karena itu mulai minggu ini jarak duduk dirapatkan, biasanya selang 2, sekarang menjadi selang 1. Saya juga mau mengundang saudara-saudara yang biasa ibadah online untuk kembali pada ibadah onsite. Sebab saya percaya kita tetap melakukan protokol kesehatan dan jangan sampai pandemi ini melemahkan iman saudara. Karena sudah keenakan di rumah, sudah 2 tahun nggak ibadah secara langsung. Saya percaya ibadah di gereja jauh lebih kusuk, jauh lebih konsentrasi. Ya, karena kita juga di gereja bisa mengenakan pakaian yang rapi, tidak sambil tidur-tiduran, makan, mengerjakan hal yang lain, tapi benar-benar kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Pribadi Bintang. Kita akan baca Matius pasal 5 ayat yang ke-16, yang kita akan sambung dengan Filipi 2 ayat 15. Demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Shine like a star, bercahaya seperti bintang di dunia. Saudara sekalian, tema khotbah sepanjang bulan April ini akan membahas tentang pribadi yang sehat karena Kristus. Dan pribadi yang sehat seutuhnya itu tentu mencakup roh, jiwa, dan kemudian tubuh. Dan kalau kita memiliki kesehatan roh, jiwa, dan tubuh, itu yang saya sebut sebagai pribadi bintang. Seperti bintang Bethlehem yang Tuhan pakai untuk menuntun orang-orang Majus dari timur berjumpa dengan Yesus. Begitu juga kehidupan kita akan bisa dipakai untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kita sering mendengar istilah bintang lapangan, bintang pelajar, bintang kehidupan. Itu bicara tentang orang-orang dengan karakter unggul, menjadi pribadi maksimal, bukan orang yang pribadinya kerdil. Dan orang dengan pribadi bintang semacam itu bercahaya, menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, kalau kita lihat gambar bintang di depan ini, saudara-saudara, maka ada 5 segi, tetapi di tengah ada satu yang merupakan core atau intinya. Saya melukiskan pribadi bintang itu memiliki hal yang bagus di dalam 6 bidang ini. Yang pertama, hubungannya dengan Tuhan bagus. Yang kedua, dia punya integritas pribadi. Yang ketiga, dia memiliki pernikahan dan keluarga yang baik. Yang keempat, dia punya kesehatan fisik yang prima. Yang kelima, dia punya kesehatan emosi. Dan yang keenam, dia memiliki tanggung jawab dalam bidang keuangan. Mari kita lihat satu persatu ke-6 aspek ini supaya kita benar-benar bisa menjadi pribadi bintang, pribadi yang maksimal, pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, pribadi yang berkenan kepada Tuhan itu adalah orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Dalam Ayub 22 ayat 21 dikatakan, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, rohani dan jasmani adalah orang yang ramah. Artinya menjalin relasi yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Menurut Dale Carnegie, seorang pakar pengembangan pribadi, sukses itu 15% ditentukan oleh kemampuan teknis, oleh IQ, kecerdasan. Tapi 85% kesuksesan itu terdiri dari kemampuan kita menjalin relasi atau hubungan dengan orang lain.
Kalau saudara bisa menjalin relasi yang luas dan baik dengan banyak orang, potensi sukses sangat besar. Apalagi kalau kita terutama menjalin relasi dengan Tuhan. Karena Dia adalah sumber kehidupan, sumber berkat. Dia adalah Raja yang akan mengarahkan kita pada jalan kebenaran. Karena itu hiduplah akrab dengan Tuhan. Walaupun kita mungkin sudah diberkati secara materi, jangan jauh dari Tuhan, akrab dengan Tuhan. Bukan hanya jadi orang Kristen, tapi benar-benar kenal Tuhan secara pribadi. Saudara, karena relasi antara kita dengan Allah yang telah terputus karena dosa itu sudah diperbaharui melalui karya Kristus di kayu salib, melalui pengorbanannya mati di Golgota, tapi Dia bangkit pada hari ketiga. Dan bulan ini kita akan merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan yang luar biasa itu untuk keselamatan kita. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Di salib Dia tergantung antara langit dan bumi untuk menghubungkan Bapa di sorga dengan manusia di bumi yang selama ini telah terpisah karena dosa. Saudara-saudara, pada waktu Yesus mati di salib, tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang suci dan maha suci itu terbelah menjadi dua. Ini gambaran bahwa orang tidak perlu lagi menghadap Tuhan diwakili oleh imam, tetapi dia bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan karena darah Yesus yang telah menyucikan kita dari segala dosa. Nah, kalau akses jalannya sudah dibuka, lalu kita tidak mau berelasi, berhubungan, hidup ramah, akrab dengan Tuhan. Bukankah itu sebuah kebodohan? Karena Tuhan membuka dirinya untuk dijumpai oleh kita manusia. Saya perhatikan tokoh-tokoh hebat yang dicatat di dalam Alkitab. Itu menjadi orang yang dicatat bukan karena kekayaannya, kepintarannya, tapi terutama karena kekayaan spiritual, pengalaman rohaniah yang dia dapatkan dengan Tuhan. Abraham adalah orang yang pernah berbicara dengan Tuhan. Begitu juga Musa, bicara secara pribadi seperti seorang teman kepada sahabatnya. Daud adalah orang yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Paulus adalah orang yang diubahkan dari seorang penganiaya, orang Kristen, menjadi seorang rasul yang luar biasa. Kenapa? Kekayaan spiritual. Jangan banggakan, oh saya mobilnya ini, rumahnya gede, uangnya banyak. Atau saudara foto saldo di rekening bank saudara. Nggak ada gunanya, itu bukan ajaran kekristenan. Yang kita harus banggakan adalah kekayaan rohani. Jika orang bermegah bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekayaannya. Bermegah karena Tuhan. Saya orang berdosa, tapi saya diselamatkan oleh Tuhan. Itulah keuntungan terbesar yang kita bisa miliki di atas muka bumi. Saudara bisa jadi orang paling kaya di kota ini, tapi gak percaya Yesus, mati masuk neraka. Untuk apa? Walaupun kita hidup sederhana, tetapi kalau kita mengenal Yesus, surga Tuhan janjikan bagi kita. Jalannya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara. Dan yang paling penting ada Yesus kekasih hati kita di sana. Saudara-saudara, jadi bersyukurlah dengan keadaan kita kalau kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sendiri berkata, jangan bersukacita karena iblis tunduk kepada kamu. Bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Itu kekayaan terbesar yang kita bisa dapatkan dalam kehidupan. Karenanya saudara, mari kita jalin hubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Ketika kita membaca firman, Tuhan berbicara kepada kita. Doa tidak harus bagus, yang penting doa harus tulus. Apapun yang ada di hati kita, kita bisa utarakan kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang saudara waktu berdoa gak bisa ngomong apapun, hanya menangis.
Saya mau bilang Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti kerinduan hati kita. Seperti Hana yang masuk rumah Tuhan. Dan dia sangat pahit hati karena Penina, istri muda dari suaminya, selalu menghina dia. Karena Hana mandul, Penina punya anak. Dia gak bisa ngomong apa-apa lagi, hanya nangis. Tapi Tuhan mengerti, Tuhan mengabulkan doa Hana. Bukan hanya memberikan Samuel, seorang anak kecil. Karena kemudian dia menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat disegani. Dia yang mengurapi Saul, dia yang mengurapi Daud sebagai raja. Bahkan Hana juga mendapatkan beberapa orang anak-anak yang lain dari Tuhan. Kenapa? Relasi yang dibangun dengan Tuhan. Saudara, bertekunlah di dalam doa, bertekunlah di dalam pembacaan firman. Saya katakan dari gambar pribadi bintang tadi, yang nomor satu ini di tengah, ini core-nya, ini sentralnya. Kalau kita gagal menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, kita akan mengalami kegagalan dalam aspek yang lain. Sebetulnya kegagalan kita itu nggak banyak, kegagalan kita cuma satu. Kita gagal mengandalkan Tuhan, dan kegagalan mengandalkan Tuhan akan mengakibatkan kegagalan dalam bidang yang lain. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ada masalah, ada tantangan, tapi Tuhan akan memberikan kemenangan. Karena kita adalah anaknya, kita adalah biji matanya, dia akan menjadi pembela kita. Siapa yang percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Dan di dalam membina hubungan dengan Tuhan ini, kita juga membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Ada agama yang mengajarkan bahwa kerohanian akan diperoleh dengan cara bersemedi, bertapa, sendirian, menjauhkan diri dari lingkungan. Tapi itu bukan ajaran kekristenan, saudara. Yesus ketika hidup, dia tidak bertapa. Yesus ketika hidup, dia membentuk komunitas, 12 murid. Dan dia melayani kemana-mana bersama dengan 12 murid itu. Dan ini menjadi pola, contoh, patron. Bahwa kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, bukan caranya bersemedi, sendirian, mengisolir diri. Tapi kita harus bergaul satu dengan yang lain. Itu sebabnya penting sekali kita memiliki komunitas saudara-saudara seiman yang di gereja kita disebut sebagai BIKOM atau komunitas sel, di mana kita bisa saling sharing satu dengan yang lain. Tadi kita dengar kesaksian melalui video klip bagaimana setelah ditinggal oleh suami, apalagi punya anak yang punya masalah dalam kesehatan, itu satu beban yang berat. Kita hanya lihat video beberapa menit. Tapi Ibu Livia itu menghidupi hari-harinya setiap hari, saudara-saudara, dengan pergumulan. Dan apa yang bisa membuat dia kuat sehingga anaknya sekarang melayani Tuhan di ibadah remaja di gereja kita? Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Banyak orang yang sehat normal gak mau pelayanan, hanya duduk dengar khotbah selesai dan tidak melakukan apapun. Ini anaknya terbeban melayani Tuhan sebagai video editor. Bukankah ini indah di mata Tuhan? Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada teman-teman seiman di dalam komunitas sel. Setiap minggu ketemu, entah secara online atau secara onsite, menguatkan, kamu berharga, kamu tidak sendirian. Saling mensupport, sehingga imannya menjadi teguh. Dan kita melihat melalui kesatuan hati dan doa, apa yang divonis dokter akan segera meninggal dunia, sampai sekarang dipelihara oleh Tuhan. Bahkan bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Karena itu tergabunglah di dalam BIKOM. Saudara-saudara, saya dan para pelayan Tuhan hari ini pakai kaos ya. Jangan kasih kendor. Maksudnya apa? Ayo tergabung di dalam komunitas sel. Karena kalau kita punya komunitas yang saling menguatkan, iman kita akan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Saudara yang belum tergabung atau sudah pernah tergabung dalam Komsel tapi 1000 tahun yang lalu, tolong daftarkan diri lagi ya setelah ibadah ini. Sebab kita sulit melakukan penggembalaan apalagi pada masa pandemi ini. Hanya kalau saudara melihat secara online. Kita bersyukur di gereja kita biasanya kalau minggu ditayangkan, lalu kemudian setelah disimpan beberapa hari, seminggu misalnya, itu bisa
belasan ribu orang yang mengikuti ibadah tersebut. Tapi kita nggak tahu dari jemaat kita atau bukan, saudara sekalian. Nah, bagaimana kita bisa tahu satu dengan yang lain ketika saudara tergabung di dalam kelompok kecil, 8 orang, 10 orang saling menguatkan satu dengan yang lain. Pendek kata, jalinlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Faktor yang kedua yang juga dimiliki oleh orang yang punya pribadi bintang adalah integritas pribadi. Integritas artinya satunya kata dan perbuatan, sama luar dan dalamnya. Integritas nampak di dalam kejujuran. Salah satu orang yang dicatat punya integritas luar biasa adalah Daniel. Dalam Daniel 6 ayat 4-5 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini orang buangan, budak Yahudi yang kemudian diangkat menjadi menteri di dalam pemerintahan kerajaan Babilonia dan kemudian kerajaan Media Persia. Dan ternyata Daniel ini sangat bisa dipercaya, saudara, karena dia punya spirit of excellence. Dan roh yang kuat itu dibangun ketika setiap hari 3 kali dia berdoa kepada Allah menghadap Yerusalem. Jadi ini bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Aspek yang pertama, buahnya adalah integritas pribadi. Ada buah roh. Dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Berlian walaupun dibuang ke tong sampah tetap berharga. Daniel walaupun dibuang ke Babel, ditaklukkan oleh kerajaan Media Persia, dia tetap naik karirnya. Karena apa? Ada inner beauty di dalam dirinya, inner quality. Dan inner quality yang bisa mengangkat kita naik adalah integritas, kejujuran dalam diri kita. Beberapa waktu yang lalu saya membaca satu artikel di sebuah koran, saudara. Sebuah perusahaan cukup besar membuka lowongan untuk bagian keuangan. Dan dia tulis kriterianya ya, sarjana keuangan, sarjana ekonomi. Yang menarik hati saya, sarjana teologi dicantumkan di sana. Saya pikir kenapa sarjana teologi ya? Suruh ngatur keuangan, bukan uang gereja loh saudara. Ini uang di pabrik, di perusahaan. Rupanya mereka punya pemikiran gini. Cari orang pinter bertitel itu gampang. Cari orang yang jujur itu gak gampang saudara. Jadi udahlah 4 tahun minimal jadi sarjana teologi akan diajarin jujur. Ya takut akan Tuhan, baca Alkitab, udahlah. Nanti soal teknik kita atur aja belakangan. Ya caranya mengelola keuangan itu bisa lebih mudah diajarkan. Tapi kalau orang gak jujur, bengkok hatinya, waduh susah. Saudara-saudara, diharapkan kita orang-orang yang rajin ke gereja jujur. Lah kita jadi orang Kristen lalu gak jujur, tipu sana, tipu sini. Apa yang orang bisa harapkan? Bagaimana kita bisa bersinar seperti bintang? Kejujuran adalah hal yang sangat penting, yang sangat diharapkan. Jangan sampai saudara diberhentikan dari pekerjaan karena ternyata engkau korupsi, ambil uang kantor untuk kebutuhan pribadi. Ya mungkin kau punya alasan, anak saya lagi sakit, saya punya banyak kebutuhan. Itu bukan uangmu. Dan Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi. Integritas, walaupun posisi Daniel itu posisi basah istilahnya. Dia bisa menggunakan kesempatan dalam kesempitan, tapi dia tidak pernah mau melakukannya. Dia tidak pernah merugikan pemerintahan, merugikan raja. Dibutuhkan orang semacam ini. Indonesia terlalu banyak orang pintar, bertitel, hebat dari partai mana-mana. Tapi orang yang jujur itu sulit didapat. Dan kita berdoa itu muncul dari anak-anak Tuhan. Tapi kenyataan kita sering kali sedih saudara. Udah jadi pejabat tinggi, udah jadi menteri, korupsi juga saudara. Korupsinya gede lagi.
Nah itu kan miris sekali. Mari kita menjadi pribadi bintang yang bercahaya di depan banyak orang. Saya ingat zaman dulu di Amerika Serikat ada orang suka jual beli kuda. Mereka kemana-mana nggak naik mobil, mobil belum diciptakan, tapi mereka naik kuda. Satu kali ada seorang kaya datang untuk beli kuda kepada seorang penjual kuda. Ini harganya berapa bro? Ya saya jual $2.000 aja pak. Ah mahal, turunin deh. Cukup, enggak terlalu mahal. Karena saya dulu itu beli kuda ini $1.500. Jadi saya ingin dapat keuntungan $500 karenanya saya jual $2.000. Kalau ditawar lagi kan untuk saya kurang banyak katanya. Tapi karena dilihat kudanya memang bagus saudara, jadi dia bayar. Setelah orang ini pulang, sore hari penjual kuda datang ke rumahnya, ketok pintunya dan dia bilang, maafkan saya pak, saya tadi nggak sengaja menemukan bon waktu saya dulu beli kuda yang saya jual kepada bapak tadi. Saya kan tadi bilang saya dulu beli $1.500. Ternyata waktu saya cek bonnya $1.000. Dan karena saya hanya ingin untuk $500, maka saya harusnya jualnya bukan $2.000 tapi $1.500. Jadi ini kelebihannya $500, silakan ambil. Orang kaya itu bingung saudara. Kok ada manusia aneh model kamu? Kamu ini jenis manusia langka yang perlu dilestarikan katanya. Dia bilang, hebat sekali kamu begitu jujur. Udah, nggak usah dikembalikan. Saya rela kok. Ya, ini upah kejujuran kamu. Orang itu balik, uangnya tetap utuh dan yang luar biasa. Sejak itu orang kaya ini selalu bilang kepada teman-temannya, kalau kamu mau beli kuda jangan ke tempat lain, kepada orang itu. Pasti bagus, jujur. Saudara penjual kuda nggak usah pasang iklan, merek atau apapun. Mulut ke mulut, karena integritas orang ini menyebabkan yang lain berbicara tentang kejujurannya. Pribadi bintang adalah pribadi yang bersinar karena punya integritas atau kejujuran. Kiranya Tuhan menemukan di dalam diri kita. Kalau ada di antara kita yang bermasalah dalam hal ini, mari kita bertobat minta pengampunan dari Tuhan dan membenahi kehidupan. Yang ketiga, pribadi bintang juga harus percaya dalam pernikahan dan keluarga. 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5 berkata, seorang pelayan Tuhan adalah kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Hal yang pertama kita harus bangun, bukan pelayanan kita, bukan gereja kita. Yang pertama kita harus bangun adalah keluarga kita. Sebab ketika kita bisa menjadi berkat bagi keluarga, maka kita bisa memberkati jemaat yang ada. Sayangnya ada banyak orang bermasalah dalam keluarga, lalu karena dia sumpek, maka dia refreshing dengan cara melayani di gereja. Akibatnya di gereja dia jadi masalah dengan orang lain. Saudaraku, jangan ekspor kegagalanmu dari rumah ke dalam gereja. Karena semua harus dimulai dari lingkup yang paling dekat, yaitu di dalam keluarga kita sendiri. Itu mencakup hubungan yang baik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Karenanya kita harus belajar menerima perbedaan satu dengan yang lain untuk saling melengkapi. Ada suami pendiam, istri agak cerewet, itu bagus saudara sekalian. Kalau dua-duanya pendiam kan rumah sepi kayak kuburan. Kalau dua-duanya rame kan rumah ribut kayak pasar. Jadi seringkali memang ada perbedaan-perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada suami yang jorok, ada istri yang rapi, ya kerjasama saudara-saudara. Ngunah wae capek saya, kata istrinya. Ya kelebihanmu menutupi kelemahan pasanganmu, itu yang penting. Saudara, saya lahir di Surabaya, suka makan daging. Istri saya lahir di Tasikmalaya, suka makan sayur. Jadi kalau kami baru nikah itu dia masak, nggak ada dagingnya. Saya bilang kok nggak ada dagingnya. Lalu kadang-kadang dia ngomongnya agak keras. Jangan makan daging melulu, nggak sehat, kolesterol. Udah sayur aja. Saya jadi malas makan saudara sekalian. Ya lagi mau makan dia omong-omongin begitu. Aduh,
Apalagi kalau ngomongnya begini, jangan makin daging terus, nanti kayak herder. Wah, makin marah lah suami, saudara. Mungkin suami akan bilang gini, mendingan saya herder, lebih cakep daripada kamu makan sayur, kambing. Lah kalau herder kawin sama kambing gimana anaknya? Tapi kalau kita belajar menerima perbedaan, tidak memaksakan kehendak kita kepada pasangan, justru rumah tangga akan rukun. Sekarang saya sudah lebih suka makan sayur, saudara sekalian. Istri saya sedikit-sedikit suka makan daging. Dan sebetulnya kita bisa kombinasikan. Kalau saya pergi ke restoran, beli beef steak, 1 porsi, saya makan dagingnya, istri saya makan sayurnya. Aman, murah lagi biayanya, saudara. Bukankah kita perlu saling melengkapi satu dengan yang lain? Saudara, mendidik anak juga harus dilakukan oleh orang tua dengan memberikan arahan, tapi terutama keteladanan kita kepada anak-anak kita. Anak itu bukan pendengar yang baik, tapi dia adalah peniru yang baik. Dan kita harus belajar memberikan tuntunan kepada anak-anak kita, terutama keteladanan bagi mereka. Saya percaya bahwa kita bisa bersinar mulai dari keluarga kita, dengan membentuk pernikahan dan juga keluarga yang baik. Kalau ada di antara kita yang sedang punya masalah terhadap hal itu, percayalah kalau kita datang bersujud kepada Tuhan, gak maksa pasangan kita seperti kita, tetapi kita ingin belajar seperti Yesus, pasangan kita belajar seperti Yesus, maka rumah tangga akan rukun, keharmonisan akan terjadi. Kalau saudara menikah dengan tujuan agar saya bahagia, maka keluarga justru tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau kita menikah dengan tujuan membahagiakan pasangan kita, maka kebahagiaan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Bapak-bapak, ada satu quotes singkat dalam bahasa Inggris supaya kita mengalami kebahagiaan dalam keluarga. Happy wife, happy life. Istri yang bahagia akan membuat hidupmu bahagia. Percayalah. Happy wife, happy life. Kalau istrimu tidak happy, kelar hidup lo. Karena itu saudara, belajar membahagiakan istri. Karena penentu atmosfer kebahagiaan dalam keluarga itu lebih banyak dari istri loh saudara. Bukan dari suami, suami kerja dan sebagainya. Tapi kalau istri bahagia, keluarga bahagia. Jadi bapak-bapak ya, sekarang sudah mulai bisa keluar kota. Kalau pulang dari luar kota, bawa oleh-oleh gitu ya, makanan kesukaannya atau apa kek ya, nggak usah gede-gede, kecil aja. Nih mah berkat, berlian, kecil gitu ya. Kan istri happy saudara, haleluya. Yang tepuk tangan pasti ibu-ibu itu saudara. Yang keempat saudara, pribadi yang bersinar, pribadi bintang itu juga memiliki kesehatan fisik. Dalam Yosua 14 ayat 10 dan 11 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, ini Kaleb yang ngomong ya. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kaleb berumur 45 tahun ketika dia keluar dari Mesir. Dan dia 40 tahun kemudian bilang, aku sekarang 85, tapi aku masih sama kuat seperti aku ketika berusia 45. Wih, luar biasa. Ini ada engkong umur 85, tapi spiritnya menyala-nyala seperti anak muda. Saya kadang lihat ada anak muda usia 20-30 tahun, spirit udah engkong-engkong saudara-saudara. Aduh, kalau ngomong negatif melulu, gak ada pengharapan, diam aja, ngelamun aja, gak produktif hidupnya. Kesehatan fisik adalah sesuatu yang kita juga harus jaga, saudara. Saudara tahu, Daud adalah orang yang hebat mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat.
Tapi yang dikalahkan Daud sebetulnya cuma satu raksasa. Sedangkan Kaleb minta izin kepada Yosua, berikan Hebron kepadaku, aku akan taklukkan Hebron. Padahal di Hebron itu tinggal bangsa Enak, yaitu keturunan raksasa. Jadi satu kampung raksasa semua. Daud cuma menghadapi satu raksasa, Kaleb satu kampung raksasa semua. Bapak raksasa, ibu raksasa, anak raksasa, tetangga raksasa, adik raksasa, famili raksasa. Dia bilang, aku 85, aku sanggup. Jangan kasih tugas ini untuk anak muda, nanti mereka kalah, aku saja. Wih, ada orang sehebat begini. Saudara, walaupun ada yang sudah lanjut usia, semangat tetap harus menyala-nyala untuk kemuliaan Tuhan. Saya dulu pikir pada waktu ibadah mulai onsite lagi, yang akan datang itu anak-anak muda. Banyak anak muda sampai hari ini tiarap, saudara-saudara. Penakut semuanya. Yang tua-tua itu yang lebih berani, saudara. Karena bagi mereka hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Gembala senior kita, Pendeta Julius Ishak, masih khotbah, hari ini khotbah di Tasik, 83 tahun. Jadi kalau jemaat yang masih muda-muda, aduh takut COVID, takut ini, ada era lah. Malu sama umur, saudara. Kaleb umur 85, tapi gagahnya luar biasa. Tahukah saudara, Kolonel Sanders berhasil menemukan resep Kentucky Fried Chicken dan menjadikannya waralaba atau franchise ketika dia berumur 70 tahun. Ray Kroc menemukan hamburger yang diberi nama Big Mac untuk McDonald ketika umurnya juga 70 tahun. Pablo Picasso, pelukis yang ternama itu, yang nilai lukisannya sangat mahal, masih melukis sampai 88 tahun. Thomas Alva Edison pada usia 85 tahun menciptakan mesin dengan nama mimeograf. Kita jangankan menciptakan mesin, mimeograf juga nggak tahu apa artinya, saudara. John Wesley, pengkhotbah dari Inggris, pendiri gereja Metodis, itu masih khotbah kemana-mana. Naik kuda dari satu kota ke kota yang lain di usia 88 tahun. Inilah orang-orang yang menjaga stamina kesehatan fisiknya. Karena itu kita perlu menjaga stamina fisik kita, supaya kita bisa melayani untuk kurun waktu yang lebih panjang. Karena itu saudara, mari kita jaga kesehatan, atur pola makan yang sehat. Dan saya mau tekankan, ini mulai masuk bulan puasa. Kita umat Kristen juga mau puasa, saudara. Karena ada keseimbangan antara makan dan puasa. Hidup bukan untuk makan, makan untuk kita bisa hidup. Karena itu sepanjang bulan April, dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 30 kita akan puasa. Ya, puasa yang paling simple adalah saudara berhenti makan malam jam 6 atau jam 7, lalu buka besoknya kira-kira jam 1. Saudara boleh tidak makan sama sekali tapi minum air putih bisa saja. Karena minum atau tidak minum air putih saya rasa tidak menurunkan kerohanian kita. Yang penting waktu kita puasa kita fokus sama Tuhan. Banyak baca Alkitab, berdoa memuji menyembah Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang dokter dari Jepang tahun 2016 dia mendapatkan Nobel karena penemuannya yang dikenal dengan nama autopagi. Dia bilang kalau orang tidak berhenti makan mulai malam, kira-kira jam 6, jam 7, lalu dia buka besoknya jam 12 atau jam 1. Itu proses tubuh melakukan apa yang dikenal dengan autopagi. Maksudnya tubuh akan membuang racun-racun tubuh yang tidak baik. Lalu kemudian ada peremajaan sel. Karena sel yang lama akan diganti dengan sel yang baru. Itu sebabnya orang akan lebih bugar, lebih sehat. Jangan cuma makan aja terus, tapi ada keseimbangan. Nah ini secara kedokteran. Apalagi kalau kita ini motivasinya bukan supaya lebih langsing, tapi supaya iman kita makin bertumbuh, kerohanian kita makin meningkat. Ayo, sepanjang bulan April ini, doa puasa bersama, fokus kepada Tuhan. Sehingga secara roh, jiwa kita sehat, secara fisik kita juga sehat.
olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, jangan tidur terlalu malam. Dan kalau kita mengatur irama yang baik, kita akan lebih sehat. Yang kelima, saudara sekalian, kita juga harus memiliki kesehatan emosi. Efesus 3 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Semua yang buruk buang dari hati kita. Saudara nyimpen deposito uang di bank boleh, tapi jangan nyimpen kepahitan di hati. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dibuang. Tapi hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Mari kita hidup di dalam kasih dan sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Miliki hobi, punyai banyak teman, tamasya ke alam. Jangan pahit hati, khawatir, sibuk terus dalam hidup ini. Miliki kesehatan emosi yang baik. Kalau saudara tiap hari bawaannya sumpek, marah-marah, baru bangun tidur rasanya mau ngamuk aja. Ya, pembantu dimarah-marah, sampai kucing mesti jalan pelan-pelan, kalau tidak dilempar sama sandal. Ini ada kesehatan emosi yang gak baik loh saudara sekalian. Ayo jaga kesehatan emosi, banyak nyanyi, memuji Tuhan, tertawa, bersyukur, ngobrol dengan humor, guyon sama keluarga kita. Saya ingat kalau anak-anak lagi pada kumpul, kita suka cerita-cerita yang lucu-lucu saudara sekalian. Pengalaman-pengalaman menarik yang kita alami dan kita berbagi sukacita. Waktu anak masih kecil juga, anak yang paling kecil satu kali pernah ngomong gini, "Pih, tahu nggak? Ada teman saya nggak lulus ujian kesenian. Kenapa? Dia disuruh nyanyi dari Sabang sampai Merauke, lagunya salah. Loh, mestinya gimana? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Dia nyanyinya beda. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Saudara-saudara, kita ketawa mendengar cerita itu. Nah, saya pernah cerita ini waktu saya khotbah di Makassar sekian tahun yang lampau. Indomie seleraku. Pulang kebaktian, saudara tahu saya ke hotel, ada orang rupanya minta alamat, kasih Indomie yang banyak. Rupanya dia manajernya di situ, saudara, ikut kebaktian. Wah, luar biasa juga ya. Miliki kesehatan emosi. Hidup ini singkat, jangan diwarnai dengan banyak bertengkar, tapi banyak bersyukur, banyak bersukacita. Siapa yang setuju? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yang terakhir, yang keenam, pribadi yang bersinar seperti bintang itu punya tanggung jawab keuangan yang baik. Saudara, kita harus sadar Tuhan adalah owner, pemilik hidup kita. Kita hanyalah manajer, pengelola yang dititipi berkatnya. Dan kita harus kelola dengan baik, dengan bertanggung jawab. Yang penting jangan cinta uang, jangan serakah. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang atau serakah, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Berarti ada orang beriman, orang Kristen yang kemudian telah menyimpang, menyiksa diri dengan berbagai duka. Karena apa? Bukan karena uang, tapi karena cinta uang, serakah. Hari-hari ini banyak terjadi penipuan keuangan, pakai robot trading, pakai binary option, pakai macam-macam hal, saudara-saudara. Dan saya mau bilang yang menyedihkan banyak orang Kristen kena. Karena apa? Di gereja itu ada komunitas. Dan ketika seorang Kristen jadi afiliator, jadi endorser kepada orang lain, semua kena, saudara. Aduh, bahaya sekali.
Dan kenapa orang-orang mau ikut? Karena janjinya, wah dapat sekian puluh persen setiap bulan. Too good to be true. Terlalu bagus untuk dipercaya. Sehingga akhirnya mereka termakan. Dasarnya apa? Serakah, saudara. Karena serakah nggak lagi hati-hati. Jadi nanti siang dalam ibadah 2, saya akan khotbah beda. Saya akan khotbah tentang money game, skema Ponzi, skema piramid. Saya akan khotbah dengan judul mewaspadai penipuan keuangan. Ini sangat penting. Karena hari-hari ini banyak sekali, bukan hanya orang tua, orang muda, saudara-saudara, terpesona oleh hal semacam itu. Ini nanti siang khotbahnya pelajaran supaya kita ngerti, saudara-saudara. Ya, jadi saudara bisa ikut lagi ibadah kedua 10:30, atau saudara bisa ikut juga lewat YouTube GBI Battle supaya kita belajar agar kita punya tanggung jawab keuangan yang baik. Saudara-saudara, karena itulah mari kita lihat apa yang diajarkan Alkitab supaya kita menerima berkat yang halal, berkat yang sejati. Pertama, kita harus bekerja dengan rajin. Jadi jangan bilang, oh nggak usah kerja, santai, nanti uang datang dengan sendiri. Itu beda sama prinsip Alkitab, saudara. Amsal 10 ayat 4 berkata begini, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Santai-santai aja, nanti uang mengejar kamu datang dengan sendiri. Ayatnya di mana, saudara sekalian? Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kita juga harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan suka panasan lihat orang lain. Orang lain punya tas baru, ya urusan dia. Aduh tasnya hebat, Hermes, saya mah kermes. Gak apa-apalah saudara sekalian ya. Kadang-kadang ada orang pakai tas branded, begitu ada hujan dipakai payung juga buat dia. Maka saya tahu itu pasti palsu, saudara-saudara. Sebab kalau tasnya asli, dia kempit, saudara. Biarin badannya basah, asal tasnya jangan. Saudara, belajar mencukupkan diri. Kita nggak harus ngikutin orang lain. Biasanya yang, kalau adik kakak itu suka nggak mau kalah itu. Atau sama temen yang di lingkungannya, waduh paksakan diri. Nggak perlu, kita hidup bukan karena omongan orang lain. Lihat Instagram orang lain, waduh bagus-bagus ya, makanannya enak-enak ya, waduh tasnya branded ya, waduh liburan kemana-mana ya. Matiin aja itu Instagram saudara. Kalau saudara panasan model begitu, hidup cukupkan diri dengan apa yang ada. Saudara nggak usah minder kalau ke gereja engkau nggak punya banyak uang. Tuhan tidak lihat uangmu, Tuhan lihat hatimu. Mungkin dompet saudara tipis, kosong, nggak ada isinya, cuma KTP doang, expired lagi saudara. Tapi kalau engkau cinta Yesus, Tuhan mengasihi saudara. Engkau berharga di mata Tuhan. Saudara datang naik mobil, nggak usah bangga. Naik motor, nggak usah minder. Jalan kaki, naik angkot, nggak usah minder. Tuhan tidak melihat jenis kendaraan untuk engkau datang ke gereja. Tuhan melihat apakah engkau mengasihi Tuhan, mencari wajah Dia. Itu yang Tuhan rindukan. Kelola keuangan dengan baik. Jangan gagah-gagahan tapi utang gak dibayar. Gagah-gagahan, waduh, tapi cuma pencitraan. Cuma demi konten saja. Itu bukan cara hidup orang Kristen. Nanti ibadah kedua saya bahas lebih jauh soal ini. Dan kunci berkat adalah ketika kita belajar memberi, menabur di ladang Tuhan. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ada orang pelitnya luar biasa, tambah miskin kata Alkitab. Tapi ada orang yang menyebar harta, bertambah kaya. Kenapa? Kita bukan sumber berkat. Kita cuma saluran berkat. Sumbernya dari Tuhan. Kita seperti pipanya. Jadi kalau kita mau mengalirkan ke tempat yang lain, sumber akan selalu mengalir. Tapi kalau kita macet untuk diri kita sendiri, sumber akan menutup berkatnya. Itu sebabnya mari kita selalu menjadi berkat bagi orang lain. Terakhir, dari 6 bagian ini, hubungan dengan Tuhan, yang kedua integritas pribadi, ketiga pernikahan dan keluarga, keempat kesehatan fisik, kelima kesehatan emosi, keenam tanggung jawab keuangan.
Dari 6 segi kehidupan yang saya sudah bahas ini, coba renungkan bagian mana yang paling lemah dan tidak bersinar dalam kehidupan kita. Hubungan dengan Tuhan, integritas pribadi, pernikahan dan keluarga, kesehatan fisik, kesehatan emosi, tanggung jawab keuangan. Kalau kita tahu ada 1-2 segi kehidupan yang lemah, tidak bersinar, apakah saudara hari ini mau punya komitmen untuk memperbaiki diri? Sehingga kita berkata, sehingga kamu akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, jadilah pribadi bintang, pribadi maksimal, pribadi unggul untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Dia telah menciptakan kita sebagai peta dan teladan Tuhan, gambar dan rupa Tuhan. Dan biarlah kita memancarkan kemuliaan-Nya kepada orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.